Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ayu Eka Septia. Kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari video sebelumnya, yaitu Biofisika Part 4 tentang biolistrik. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian biolistrik, kelistrikan dan kemagnetan pada tubuh makhluk hidup. Yang pertama, pengertian biolistrik. Biolistrik adalah daya listrik hidup yang terdiri dari pancaran elektron-elektron yang keluar dari setiap titik tubuh atau titik energi dan muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Yang kedua adalah pengertian kelistrikan. Kelistrikan adalah sifat benda yang muncul akibat adanya muatan listrik. Ini adalah pengertian kemagnetan. Kemagnetan adalah suatu sifat zat yang teramati sebagai suatu gaya tarik atau gaya tolak antara kutub-kutub yang tidak sejenis dan kutub yang sejenis. Nah, ada sinyal listrik dari dalam tubuh. Seorang ahli anatomi dari Italia, Luigi Galvani, menemukan bukti pertama bahwa listrik berperan dalam kontraksi otot pada tahun 1786. Listrik yang dihasilkan di dalam tubuh berfungsi untuk mengendalikan dan mengoperasikan saraf, otot, dan berbagai organ. Ini adalah pembahasan mengenai sistem saraf pada tubuh manusia. Nah, sistem saraf ini merupakan jaringan kompleks yang memiliki peranan penting untuk mengatur setiap kegiatan di dalam tubuh. Sistem saraf dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom. Sistem saraf pusat terdiri dari otak, chorda spinalis, dan saraf perifer. Dan sistem saraf otonomi mengendalikan berbagai organ internal, misalnya jantung, usus, dan kelenjar. Selanjutnya, mengapa kita di sini membahas tentang sel saraf pada manusia? Karena di dalam sel saraf terdapat aliran listrik. Aliran listrik pada sel saraf atau neuron tepat terjadi pada membran plasma. Membran plasma tersebut merupakan suatu lapisan yang terdiri dari lemak dan protein. Membran plasma berfungsi untuk menghantarkan muatan listrik. Muatan listrik yang terdapat pada membran plasma berada pada cairan intrasel dan cairan ekstrasel. Pada cairan intrasel dan cairan ekstrasel, ion melakukan perpindahan sehingga terjadi perbedaan muatan antara cairan intrasel dan cairan ekstrasel. Selanjutnya kita akan membahas tentang 3 komponen koordinasi syaraf. Ada yang pertama ini komponen sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem koordinasi pengaturan tubuh berupa penghantaran impuls atau rangsangan saraf ke susunan saraf pusat. Yang kedua ada sistem saraf indera. Sistem saraf indera ini adalah sistem organ yang berfungsi sebagai reseptor atau penerima rangsangan dari lingkungan sekitar. Yang ketiga adalah sistem hormon. Sistem hormon adalah sistem organ yang berfungsi mengatur pengeluaran hormon. Hormon ini adalah senyawa organik yang dihasilkan oleh senyawa endokrin yang berfungsi untuk memacu dan mengatur kerja suatu organ tertentu. Selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme kelistrikan pada sistem saraf. Mekanisme kelistrikan pada sistem saraf tadi bisa kita sebut dengan neuromuscular junction. Neuromuscular junction adalah sinaps yang berkembang antara saraf motorik dan serat otot yang NMJ atau neuromuscular junction dirancang untuk mengirimkan impuls listrik dari saraf terminal ke otot rangka melalui transmitter kimia yaitu asetilkolin. Selanjutnya, struktur NMJ ini atau neuromuscular junction tadi memiliki 3 komponen. Nah, komponen yang pertama disebut dengan presinaptik. Presinaptik atau prejunctional ini mengandung vesikel sinaptik berisi ACH dan mitokondria. Yang kedua adalah celah sinaptik yang mengandung lamina basalis di mana enzim asetilkolinterase memiliki peran untuk menghidrolisis ACH bebas. Yang ketiga adalah postsinaptik atau postjunctional yang bentuknya terlipat yang disebut dengan secondary fold. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai pentingnya konsentrasi ion dalam tubuh manusia pada proses penyampaian rangsangan. Ion adalah molekul yang telah kehilangan salah satu muatan listriknya. Secara natural, ion dapat terbentuk melalui molekul udara yang terpecah karena sinar matahari, radiasi, udara, dan air yang bergerak.
Ada yang disebut dengan neurotransmitter. Neurotransmitter ini adalah senyawa kimiawi di dalam tubuh yang bertugas menyampaikan pesan antara satu sel saraf ke sel saraf di atas otot, kelenjar, dan bagian lain di dalam tubuh. Neurotransmitter terbagi 3. Yang pertama, neurotransmitter eksitasi, bekerja dengan mendorong neuron target untuk melakukan sebuah aksi. Yang kedua, neurotransmitter inhibisi, kerjanya menghambat aktivitas neuron sehingga berkebalikan dengan cara kerja neurotransmitter eksitasi. Yang terakhir, neurotransmitter modulator, sering disebut sebagai neuromodulator, merupakan neurotransmitter yang dapat mempengaruhi neuron dalam jumlah besar pada satu waktu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peristiwa kelistrikan pada otot jantung. Nah, kontraksi sel otot jantung terjadi oleh adanya potensial aksi yang dihantarkan sepanjang membran sel otot jantung. Jantung sendiri akan berkontraksi secara ritmik akibat adanya impuls listrik yang dibangkitkan oleh jantung. Peristiwa yang pertama adalah potensial aksi pada sel saraf dan sel otot rangka. Suatu saraf atau membran otot pada keadaan istirahat atau tidak adanya proses konduksi impuls listrik, konsentrasi ion atau Na+ lebih banyak di luar sel daripada di dalam sel, sehingga di dalam sel akan lebih negatif dibanding di luar. Potensial aksi pada membran saraf dan otot rangka dapat terjadi bila ada rangsangan dari luar, sedangkan pada membran sel otot jantung, potensial aksi dapat terjadi tanpa adanya rangsangan, berbeda dengan sel saraf dan sel otot rangka yang memiliki potensial membran istirahat. Peristiwa yang kedua adalah elektrofisiologi jantung. Nah, elektrofisiologi jantung ini adalah kontraksi sel jantung dalam siklus yang dipicu oleh aksi potensial yang menyebar ke seluruh membran sel otot. Terdapat 2 jenis sel otot jantung, yaitu yang pertama sel kontraktif, yang kedua sel otoritmik. Nah, peristiwa ketiga adalah potensial aksi sel otoritmik jantung. Selanjutnya adalah materi pembahasan mengenai perbedaan sistem kerja EEG, EKG, dan EMG dalam memeriksa kesehatan. Pertama itu pengertian EEG atau elektroensefalografi. Sebuah pemeriksaan penunjang yang berbentuk rekaman gelombang elektrik sel saraf yang berada di otak yang memiliki tujuan untuk mengetahui adanya gangguan fisiologi fungsi otak. Selanjutnya adalah pengertian dari EMG. EMG sendiri adalah singkatan dari elektromiografi. Fungsinya untuk mengevaluasi fungsi saraf dan otot dengan cara merekam aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot skeletal. Ini merupakan tes penting yang digunakan untuk mendiagnosis kelainan otot dan saraf pada manusia. Selanjutnya adalah pengertian dari EKG atau elektrokardiogram. Adalah pemeriksaan untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung. EKG umumnya dilakukan untuk memeriksa kondisi jantung dan menilai efektivitas pengobatan penyakit jantung. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai konsep magnetoreseptor dan elektroreseptor pada makhluk hidup. Magnetoreseptor sendiri adalah pergerakan mekanik akibat adanya daya torsi, kemudian digunakan untuk merespon sinyal medan magnet. Contohnya, kristal magnetit yang didapat ditemukan di sel-sel saraf, trigeminal ikan trout, dan paruh burung merpati yang membantu saraf merespon medan magnet. Dan elektroreseptor. Elektroreseptor ini adalah kemampuan istimewa makhluk hidup untuk mendeteksi medan listrik di sekitar mereka. Selanjutnya adalah materi mengenai akibat shock listrik atau disambar petir pada tubuh makhluk hidup. Secara fisika, kesetrum atau electric shock adalah terjadinya kontak antara bagian tubuh manusia dengan suatu sumber tegangan listrik yang cukup tinggi sehingga mampu mengakibatkan arus listrik melalui tubuh manusia, tepatnya melalui otot. Atau kejutan listrik adalah suatu nyeri pada syaraf sensoris yang diakibatkan aliran listrik yang mengalir secara tiba-tiba melalui tubuh. Nah, apa sih bahayanya? Bahayanya adalah tubuh penderita akan mengalami ventricular fibrillation, kemudian diikuti dengan kematian. Ada 2 pembagian shock listrik. Yang pertama, shock dengan tujuan tertentu, seperti shock listrik yang dilakukan atas indikasi medis. Dalam bidang psikiatri dikenal dengan nama electric shock atau electroconvulsion therapy atau
elektroterapi adalah penggunaan energi listrik sebagai pengobatan medis. Yang kedua jenisnya adalah shock tanpa tujuan tertentu atau timbulnya shock ini akibat dari suatu kecelakaan. Misalnya karena kurangnya petunjuk penggunaan alat-alat yang kurang jelas, serta prosedur dari testing secara teratur tidak atau kurang dilakukan. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai konsep magnet dan kemagnetan pada makhluk hidup. Yang pertama pada manusia, digunakan untuk terapi dan kesehatan. Contohnya untuk mengarahkan kateter saat dimasukkan ke dalam sistem peredaran darah. Dapat juga digunakan untuk mengambil serpihan logam yang masuk ke dalam kecelakaan mata. Nah, yang kedua itu pada ikan trout. Terdapat reseptor medan magnet pada ikan trout, ikan air tawar yang berhabitat di daerah 4 musim. Yang ketiga pada bakteri. Nah, pada bakteri ini ditemukan adanya magnetit kristal oksida besi yang sering menempel pada tubuh bakteri. Yang ketiga yakni pada merpati. Pada merpati diyakini menggunakan medan magnet untuk mengemudikan arah jalan pulang setelah menempuh perjalanan yang jauh. Materi terakhir adalah tentang pengaruh kemagnetan pada migrasi beberapa hewan. Yang pertama yakni migrasi burung. Burung umumnya memiliki naluri berimigrasi besar-besaran, namun naluri tersebut ternyata mengacu pada kemampuan burung untuk mencari keberadaan medan magnet bumi. Beberapa jenis burung, misalnya burung elang dan burung layang-layang melakukan migrasi pada setiap musim tertentu. Yang kedua yakni migrasi salmon. Salmon memiliki kemampuan untuk kembali ke aliran sungai tawar tempat awal mereka menetas dan tumbuh setelah berenang ribuan mil.